Assalamualaikum, hai sahabat dapur madam semuanya. Di video kali ini aku akan membuat 4 resep jajanan pasar jadul yang dikemas jadi kekinian. Ini cocok banget dijadikan ide jualan atau isian snack box. Buat yang penasaran ada apa aja dan bagaimana cara membuatnya, terus ikutin video ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih. Di resep yang pertama, aku akan membuat kue lumpur ubi ungu yang enak banget. Ini kenyal, legit, cocok banget dijadikan ide jualan atau isian snack box. Yuk simak cara membuatnya. Yang pertama, siapkan 500 gram ubi ungu yang sudah dikukus hingga empuk. Kemudian dihaluskan. Untuk menghaluskannya bisa menggunakan manual kayak gini atau bisa juga menggunakan blender ya teman-teman. Setelah dihaluskan, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan wadah. Kemudian masukkan 150 gram tepung tapioka, 80 gram tepung beras, 230 gram gula pasir, 1 sendok teh garam. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuangkan 500 ml santan. Aku tuanginya secara bertahap supaya lebih mudah diaduknya. Kemudian diaduk menggunakan whisker hingga tercampur rata dan santannya habis ya. Kalau mau menggunakan blender juga boleh banget ya teman-teman. Nah, setelah semuanya dituangkan dan sudah tercampur rata, kemudian masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, namun karena ini adonannya kurang halus, selanjutnya mau aku saring ya supaya tidak ada yang menggumpal. Kalau teman-teman mau menggunakan blender itu hasilnya bagus banget, akan lebih mulus dan menyaringnya pun lebih mudah ya. Nah, ini hasilnya setelah disaring terlihat lebih lembut ya. Ini udah siap untuk digunakan. Kemudian langsung aja kita tuangkan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya aku menggunakan tin wall ukuran 200 ml. Aku isinya tidak sampai penuh ya teman-teman, karena nanti bagian atasnya mau aku kasih lapisan warna putih. Nah, setelah dituangkan ke dalam cetakan atau tin wall, kemudian mau aku kukus. Pastikan kukusan sudah dipanaskan terlebih dahulu dan sudah beruap banyak. Kemudian dikukus menggunakan api sedang selama 15 menit atau sampai matang. Sambil menunggu lapisan ungunya set, aku mau siapin lapisan warna putihnya. Di sini ada 70 gram tepung beras, 35 gram tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuangkan 400 ml santan, tuanginya secara bertahap supaya lebih mudah diaduknya. Setelah semua santannya sudah dituangkan dan sudah tercampur rata, kemudian kita saring. Nah, ini adonan putihnya sudah siap untuk digunakan. Langsung aja kita tuangkan ke dalam adonan ungu yang sudah set. Nah, ini setelah 15 menit sudah set ya teman-teman. Kemudian tuangkan hingga penuh. Setelah semuanya sudah terisi adonan putih, kemudian dikukus lagi selama 10 menit menggunakan api sedang.
Nah, setelah 10 menit ini sudah matang kue talamnya ya teman-teman. Langsung aja kita angkat. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya selesai dikukus. Kemudian bagian atasnya mau aku kasih topping. Untuk toppingnya aku menggunakan ubi ungu yang sudah dikukus dan dihaluskan. Aku kasih sedikit aja ya teman-teman, hanya untuk hiasan. Dan inilah hasilnya, sangat cantik sekali ya teman-teman. Ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan atau sajian pada saat arisan. Dari tampilannya sangat menarik sekali ya teman-teman. Walaupun tidak diolesi dengan minyak goreng, ini keluarinya cukup mudah. Tinggal kita tekan-tekan aja bagian sampingnya. Nah, kemudian kita taruh aja seperti ini, ditekan-tekan dikit, dan ini dia hasilnya. Cantik sekali ya teman-teman. Kalau untuk sajian pada saat arisan bisa dipotong-potong kayak gini supaya jadi lebih banyak. Tapi kalau untuk jualan, dijual sama tin wallnya ya teman-teman supaya lebih menarik pembeli. Nah, untuk teksturnya sendiri ini sangat kenyal sekali. Tuh teman-teman bisa lihat ya, pas aku goyang-goyangin itu kelihatan banget kalau sangat kenyal. Langsung aja kita cobain, bismillah. Asli ini enak banget. Manisnya pas, lembut, gurih, pokoknya ini mantap banget. Cocok dijadikan ide jualan jajanan pasar yang pastinya banyak yang suka. Apalagi untuk sajian pada saat arisannya pastinya untuk rebutan. Mantap banget, 100% recommended. Lanjut ke resep yang kedua. Di resep yang kedua ini aku akan membuat singkong Thailand yang super creamy. Ini asli enak banget, teman-teman wajib cobain ya. Cara membuatnya mudah dan bahannya pun sangat ekonomis. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Pertama, siapkan wajan atau panci, kemudian masukkan 1200 ml air, kemudian tambahkan 8 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Kemudian nyalakan api kompornya dan masukkan 1 kilo singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih serta dipotong-potong. Lalu masukkan juga 2 lembar daun pandan, diaduk hingga tercampur rata dan singkongnya tenggelam semua ya. Kemudian dimasak menggunakan api sedang sambil ditutup. Sesekali boleh diaduk supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini singkongnya masih mentah ya teman-teman, baru setengah matang. Ini lanjut dimasak menggunakan api sedang sambil ditutup hingga airnya menyusut. Setelah airnya menyusut, kita buka. Ini singkongnya sudah matang, tapi tidak terlalu lembek ya. Jadi kalau teman-teman lebih suka singkong yang lembek, itu bisa ditambahin lagi airnya kurang lebih 100 ml. Menurut aku ini sudah cukup karena aku lebih suka singkong yang masih ada tekstur crustnya gitu. Nah, langsung aja kita angkat. Langkah selanjutnya kita membuat flanya. Di sini ada 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 250 ml santan kental. Aku menggunakan 2 bungkus santan ukuran 65 ml ditambah air. Lalu masukkan juga 250 ml susu cair full cream. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Supaya aromanya lebih wangi, aku tambahin juga 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk kembali hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, kemudian kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk hingga mendidih dan meletup-letup ya. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, langsung aja kita angkat.
Langkah selanjutnya tinggal kita kemas, masukkan singkong yang sudah kita buat. Untuk tempatnya aku menggunakan tin wol ukuran 200 ml. Aku isi kurang lebih 1,5 sendok sayur. Kalau untuk jualan beratnya bisa ditimbang ya supaya sama rata. Nah selanjutnya tinggal kita kasih kuah flanya. Flanya aku kasih 1 sendok sayur. Nah satu resep ini menghasilkan 8 cup ukuran 200 ml. Kemudian toppingnya aku mau kasih keju parut, aku pakai Kraft cheddar ya. Untuk kejunya aku kasih yang banyak supaya rasanya semakin enak. Kemudian aku kasih potongan daun pandan supaya lebih menarik. Dan inilah hasilnya, cantik sekali ya teman-teman. Singkongnya terlihat sangat enak, kuahnya creamy dengan topping yang melimpah. Ini cocok banget dijadikan ide jualan karena dari tampilannya sangat menarik serta higienis ya. Tinggal ditutup aja kayak gini. Dan untuk menambah nilai jual bisa ditambahkan stiker nama jualan kamu supaya lebih menarik dan tentunya mudah diingat oleh pembeli. Tuh cantik banget ya. Pokoknya cocok banget dijadikan ide jualan. Langsung aja kita cobain seperti apa rasanya karena dari aromanya aja udah menggoda banget. Perpaduan singkong, santan, dan keju. Dari sendokannya teman-teman bisa lihat ini sangat lumer banget ya. Langsung aja kita cobain, bismillah. Asli ini enak banget, beneran ini lumer banget. Udah gitu manisnya pas, gurih, pokoknya mantap banget. Cocok banget dijadikan ide jualan atau sajian pada saat arisan. Lanjut ke resep yang ketiga. Nah di resep yang ketiga ini aku akan membuat bubur han kue pandan yang super creamy. Aromanya enak banget, lumer di mulut, pokoknya wajib banget cobain. Cara membuatnya pun sangat mudah, yuk simak videonya. Langkah yang pertama, siapkan wajan, kemudian masukkan 1 bungkus tepung han kue. Ini aku pakai merek dari Putri Ayu, aku belinya di toko bahan kue, tapi di online pun banyak ya teman-teman. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, lalu diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuangkan 250 ml jus pandan. Aku menggunakan 10 lembar daun pandan yang di jus dan sudah disaring. Kemudian diaduk hingga tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal ya. Setelah tercampur rata, masukkan 750 ml santan. Aku menggunakan 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml ditambah air. Kemudian aku tambahkan juga pasta pandan 1 sendok makan atau sesuai selera ya. Selanjutnya diaduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru kita nyalakan api kompornya. Dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk hingga menyusut dan meletup-letup. Setelah airnya menyusut dan sudah meletup-letup seperti ini, tandanya sudah matang. Selanjutnya matikan api kompornya dan kita sisihkan terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya kita membuat flanya. Di sini ada 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan 500 ml santan. Aku menggunakan 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml ditambah air, 1 lembar daun pandan, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, baru kita nyalakan api kompornya. Dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah sudah mengental dan mendidih, langsung aja matikan api kompornya dan sisihkan. Kembali ke bubur hun kue yang sudah kita buat tadi. Ketika uap panasnya sudah hilang, langsung aja dimasukkan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya atau cupnya aku menggunakan tin wol ukuran 200 ml. Aku isinya setengah aja ya. Dari resep ini menghasilkan 9 cup. Kemudian bagian atasnya dikasih flas santannya seperti ini. Lakukan semuanya hingga selesai. Kemudian bagian atasnya aku kasih topping wijen yang sudah disangrai.
Dan aku tambahkan juga daun pandan supaya lebih menarik. Ini dia hasilnya, gampang banget kan cara membuatnya. Ini cocok banget dijadikan ide jualan pada saat bulan puasa nanti. Dijual 6 ribuan udah untung banget ya teman-teman. Satu resep ini menghasilkan 6 cup. Nah, ini tampak dari dekatnya sangat menarik sekali untuk dijadikan ide jualan. Apalagi pada saat bulan puasa ya, untuk menu takjil pastinya bakalan laris manis. Pengemasannya pun sangat higienis, ditutup kayak gini. Kemudian untuk menambah nilai jual, teman-teman bisa menambahkan stiker nama jualan kamu. Nah, seperti ini ya. Pokoknya sangat layak banget untuk dijual. Langsung aja kita cobain seperti apa rasanya. Dari sendokannya teman-teman bisa lihat ini sangat lembut banget serta jiggly ya. Langsung aja cobain, bismillah. Asli ini enak banget, lembut, lumer di mulut, manisnya pas, gurih, pokoknya bikin nagih. Udah gitu cara membuatnya pun sangat gampang banget serta bahannya pun sangat ekonomis. Dan yang terakhir atau di resep yang keempat, aku akan membuat lumpur surga ubi kuning. Ini lumer banget di mulut, aromanya enak dan tentunya sehat ya. Untuk ide jualan atau isian snack box pastinya banyak yang suka. Yuk langsung aja simak videonya. Langkah yang pertama, siapkan kukusan, kemudian kukus 500 gram labu kuning yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian dikukus menggunakan api sedang kurang lebih selama 15 menit atau sampai matang. Setelah dikukus selama 15 menit, ini labunya sudah matang. Ketika ditusuk sudah empuk semuanya ya. Langsung aja kita angkat. Setelah diangkat, kita pindahkan ke dalam wadah, kemudian haluskan. Untuk menghaluskannya bisa menggunakan chopper, blender, atau diulek manual saja seperti ini. Setelah menggunakan ulekan, aku ganti menggunakan centong untuk memastikan kalau labunya sudah benar-benar halus. Nah, setelah labunya sudah halus, tambahkan 250 gram gula pasir, 3 butir telur ayam utuh, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 40 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 500 ml santan. Aku menggunakan 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml ditambah air. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, namun karena warnanya kurang kuning aku tambahkan pewarna kuning, tapi ini opsional aja ya. Setelah tercampur rata, kemudian saring adonan untuk memastikan tidak ada yang menggumpal. Setelah adonan sudah disaring, kemudian masukkan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya aku menggunakan tin wool ukuran 200 ml, aku isinya 3/4-nya aja, karena nanti bagian atasnya mau ada lapisan warna putihnya. Nah, ini semua cetakan sudah terisi adonan, kemudian kita kukus. Pastikan kukusan sudah dipanaskan sebelumnya, dikukus menggunakan api sedang kurang lebih selama 15 menit atau hingga set ya. Sambil menunggu matang, kita membuat lapisan warna putihnya. Di sini ada 15 gram tepung maizena, 25 gram tepung beras, 20 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Kemudian tuangkan 900 ml santan. Aku menggunakan 3 bungkus santan instan ukuran 65 ml ditambah air. Selanjutnya diaduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah disimpul.
Kemudian dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih dan meletup-letup. Ini sudah mendidih dan sudah meletup-letup, tandanya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan masukkan ke dalam adonan kuning yang sudah dikukus dan sudah set ya. Kemudian dikukus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit ini sudah matang dan pastinya aromanya enak banget. Langsung aja kita angkat. Kemudian kita kukus sisanya hingga selesai. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya selesai dikukus. Kemudian bagian atasnya kasih hiasan potongan daun pandan supaya semakin cantik. Setelah didiamkan dan sudah dingin atau hangat, bisa kita kemas. Tampilannya cantik sekali ya teman-teman, dikemas seperti ini jadi terlihat lebih higienis. Dan untuk ide jualan, supaya menambah nilai jual bisa ditambahkan stiker nama jualan kamu. Tuh setelah dikasih stiker jadi semakin menarik untuk dijadikan ide jualan ya teman-teman. Dan tentunya bahannya sangat sehat untuk dikonsumsi. Langsung aja kita cobain seperti apa rasanya. Dari sendokannya teman-teman bisa lihat ini teksturnya sangat lembut, aromanya pun enak. Bismillah, asli ini enak banget. Dimakan dingin-dingin sangat mantap. Lapisan putihnya sangat gurih dan lapisan kuning manisnya itu pas, enak banget, cocok dijadikan ide jualan. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya supaya aku makin semangat. Wassalamualaikum.